menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sakyus Simaria, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Yang pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah yang ada di SDN yang ada di Sampurna, khususnya SDN Jati Sampurna 6, dalam rangka memenuhi tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Telah hadir bersama saya kepala sekolah SDN Jati Sampurna 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pak Sakim sehat? Alhamdulillah. Semoga semua program pelaksanaan guru penggerak bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan untuk saya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan Pak ya. Yang pertama kaitan dengan bagaimana nih Pak, Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika atau itu bukan moral di sekolah. Identifikasi kasus yang merupakan dilema, tapi dilema yang ada kaitannya dengan etika atau bujukan moral di sekolah. Tentunya bisa aja dilakukan dengan cara melihat adanya nilai-nilai yang bertentangan atau tekanan dari luar yang mempengaruhi keputusan. Dilema etika terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua nilai yang sama-sama penting, sehingga timbul kecanggungan atau keraguan ketika kita mau memutuskan suatu masalah. Apalagi kita mendapat bujukan-bujukan moral yang sifatnya sangat berpengaruh dan muncul ketika adanya dorongan atau melanggar prinsip moral karena tekanan-tekanan dari luar atau tekanan eksternal. Saya kira itu saja. Jadi tadi dia tadi melihat adanya nilai yang bertentangan gitu kan. Kemudian etika yang tadi Bapak sampaikan hal yang sama-sama penting gitu ya. Baik, yang berikutnya ini Pak, bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini? Terutama nih apa kasus-kasus yang dimana nih Bapak harus ini ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti apa? Iya. Nah, dalam menghadapi keputusan yang melibatkan dua kepentingan yang sama-sama penting, sama-sama kasus-kasus yang bernilai besar dan bernilai kebajikan, itu cenderung menggunakan pendekatan musyawarah dan refleksi yang mendalam, terutama dengan para guru dan para orang tua siswa yang ada berkepentingan dalam permasalahan itu. Saya mencoba memahami secara mendalam kedua nilai yang bertentangan itu, seperti kita lihat secara keadilan, empati. Lalu saya bawa ke dalam forum diskusi dengan pihak-pihak yang terkait sehingga mendapatkan perspektif yang lebih luas dan bisa mendapat kesepakatan dan hasil yang disepakati dan dimufakati bersama. Itu aja Pak. Jadi antara musyawarah gitu ya. Musyawarah itu. Kemudian mempertimbangkan Iya, keadilan gitu ya. sangat penting dalam hal musyawarah dan keadilan di dalam mengambil keputusannya. Berikutnya ini Pak, apa langkah-langkah prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur.
yang bisa dilakukan dalam mengambil keputusan di sekolah yang ada kaitan dengan permasalahan tadi, yang kaitan dengan dilema etika tadi. Biasanya saya mulai dengan mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan nilai-nilai yang terlibat dalam permasalahan tadi. Setelah itu saya melakukan musyawarah dengan pihak terkait untuk mendapatkan berbagai perspektif. Kemudian merefleksikan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip kebajikan dan mempertimbangkan dampaknya bagi murid serta sekolah. Setelah keputusan diambil, saya menyampaikan dengan transparan dan mengevaluasi hasilnya untuk memastikan keputusan efektif dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Saya kira itu saja. Identifikasi masalah terlebih dahulu gitu Pak ya. Diidentifikasi, Melibatkan banyak orang dengan musyawarah. musyawarah Dengan pertimbangan-pertimbangan yang transparan. Ya. Jadi pada dibawa evaluasi juga ya. Mengevaluasi hasilnya. Nah, berikutnya Pak, hal apa aja nih yang selama ini yang Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, hal yang saya anggap efektif adalah musyawarah. Ya, lagi-lagi musyawarah dengan pihak-pihak terkait, sehingga untuk mendapatkan berbagai sudut pandang. Jadi kalau dengan musyawarah kita bisa mendapatkan tanggapan dari pihak ini seperti ini, pihak yang terkait seperti ini, sehingga kita bisa menyimpulkan refleksi yang mendalam terhadap nilai-nilai kebajikan yang terlibat dalam permusyawaraan tadi. Serta kita juga harus banyak pertimbangan terhadap dampak atau jangka panjang keputusan-keputusan tadi bagi murid dan sekolah, karena itu menyangkut dengan nama baik sekolah juga. Demikian. Selama ini hal yang Bapak lakukan itu diantaranya dengan musyawarah gitu ya. Betul. Kemudian dengan mempertimbangkan hal sesuatu gitu Pak ya. Ya. Berikutnya nih Pak, yang selama ini jadi tantangan pengambilan keputusan Bapak ini seperti apa dalam kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tentunya sangat berbenturan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, di mana kedua pilihan sama-sama benar dan sama-sama penting, sehingga sulit memilih yang terbaik. Itulah hal-hal sama-sama yang sulit dipecahkan itu karena memiliki nilai yang sama-sama baik. Juga ada tekanan dari pihak luar, rekan kerja atau kebijakan institusi seringkali membuat keputusan lebih kompleks, sehingga kita kadang-kadang sangat tertekan dengan pengaruh-pengaruh dari terbentur dengan kebijakan-kebijakan yang seringkali kita membuat keputusannya lebih harus hati-hati. Demikian, Pak. Berikutnya nih Pak, apa ada jadwal tertentu gitu Pak dalam sebuah penanganan sebuah penyelesaian masalah Pak? Bapak mungkin menjadwalkan atau seperti apa prosedur yang selama ini dijalankan? Jadwal menyelesaikan kasus dilema etika. Atau jadwal atau mungkin Bapak harus ada sendiri mungkin? Dalam menangani kasus dilema etika itu memang harus ada jadwal, karena terkait dengan banyaknya kesibukan-kesibukan sekolah, kesibukan guru, kesibukan kepala sekolah itu mempengaruhi dalam kita menangani kasus tersebut. Karena kita bukan melibatkan kepala sekolah saja, tapi melibatkan unsur pendidikan dari penjaga, komite, guru-guru, juga petugas dari OPS dan IT di sekolah. Yes. Jadi tidak, iya. Jadi tidak langsung menyelesaikan di tempat dengan situasi sangat mendesak. Saya lebih cenderung mengambil waktu untuk merefleksikan masalah dengan baik, sambil mengumpulkan
informasi yang relevan. Biasanya dapat mendapatkan jadwal musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Ya. Jadi memang intinya dijadwalkan kan ada unsur yang Betul, terlibat gitu ya. betul. Menjaga Iya. sekolah yang lain. Berikutnya nih Pak, apakah ada selama ini ada faktor-faktor yang mempermudah Pak untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam proses di Iya. Selama ini dukungan dari tim guru biasanya itu banyak sekali membuat kita merasa terbantu karena dengan musyawarah dari beberapa guru dan staf di sekolah sangat membantu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berbau dilema etika ini. Pertama, mulai diskusi dan masukan-masukan mereka. UPP dan pengawas juga seringkali menjadi tempat konsultasi dan pengaduan buat saya, sehingga memberikan perspektif tambahan. Sementara nilai-nilai agama dan kebajikan yang dianut di sekolah mempermudah dalam menilai dan menimbang keputusan-keputusan yang sudah berdasarkan prinsip-prinsip moral yang kuat dari sekolah tersebut. Tuh. Artinya banyak gitu ya faktor yang selama ini mungkin membantu Bapak dalam banyak sekali. Guru tadi ya, iya. Dan juga diskusi juga dengan PP, PP gitu ya. Pengawas. Nilai-nilai yang sudah dianggap baik berjalan baik di sekolah ya, terutama nilai agama. Baik Pak, terima kasih. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, hal-hal dari apa yang sudah tadi Bapak sampaikan terkait dengan keputusan gitu ya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini, pada kasus ini pembelajaran utama yang saya petik adalah pentingnya kesabaran. Sabar, dengan sabar kita bisa memberikan masukan atau memberikan solusi dalam pikiran kita, refleksi mendalam dan membuat sebuah keputusan. Dan saya belajar bahwa musyawarah dan mendengar berbagai perspektif sangat membantu menemukan solusi yang lebih seimbang, sehingga akan memberikan hasil dan keputusan yang sangat memuaskan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Ya. Jadi penting sekali kesabaran gitu Pak. Sabar, sangat sabar sekali Pak. Yang berbagai perspektif gitu Pak. Karena kita mendengar dari masukan-masukan itu kan banyak sekali yang bertentangan dengan hati kita. Itu butuh kesabaran. Kita maunya seperti ini, kadang-kadang masukannya beda lagi. Nah itu perspektif yang disebut dengan butuh kesabaran. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan waktu yang telah diluangkan untuk ngobrol-ngobrol sedikit pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan waktunya. Demikian wawancara saya bersama Kepala Sekolah SD 6 Bapak Maman Sulaiman SPDMSI. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kembali bersama saya Sakti Musyana SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bekasi. Kali ini saya tidak sendiri. Ini tugas modul 31 mengambil keputusan berbasis nilai pendidikan sebagai seorang pemimpin. Saya akan mewawancari salah satu kepala sekolah yang ada di Kecamatan Jati Sempurna 6, Jati Sempurna, tepatnya kepala sekolah SD Jati Sempurna 8, yang dalam hal ini adalah bersama Pak Sadi SPDM. Sebenarnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Saya juga memberikan kesempatan agar kegiatan Bapak selanjutnya bisa lebih bagus lagi dan terencana sehingga apa-apa yang menjadi tujuan akhir sebagai guru penggerak sesuai dengan apa yang dicita-citakan Pak Sakin. Amin. Baik Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada baik. Yang pertama kaitan dengan bagaimana nih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ya.
sebenarnya mengidentifikasi kasus itu bisa terjadi dari luar dan dari dalam, istilahnya dari luar itu dari lingkungan, ya, sehingga dilema kasus terjadi akibat dorongan yang harus memilih antara dua nilai yang penting. Sementara bujukan moral muncul ada dorongan untuk melanggar prinsip moral karena tekanan eksternal atau tekanan dari masyarakat atau dari luar, sehingga bujukan moral ini akan menjadi menjadi dorongan untuk pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka, Pak. Ini Pak, berikutnya Pak, bagaimana nih Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama kaitan dengan kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan Pak, ya sama-sama benar atau sama-sama memiliki kebajikan seperti apa? Ya, pada beberapa kasus-kasus dalam menghadapi keputusan yang melibatkan dua kepentingan sehingga sama-sama benar, sehingga mengandung nilai kebajikan atau kebaikan yang cenderung itu tidak ada bedanya, mirip-mirip, ya. Ya, perlu pendekatan musyawarah dan refleksi yang mendalam, artinya kita melihat lagi bahwa kasus-kasus itu pertama mencoba memahami secara mendalam kedua yang bertentangan, seperti keadilan, empati, lalu berdiskusi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, sehingga apa-apa yang menjadi kendala dalam sekolah, dalam pengambilan keputusan akan sesuai dengan rencana sekolah tersebut. Ya. Ya. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan? Ya, di SDN Jati Sampurna 6, dari SDN Jati Sampurna 8, dalam pengambilan keputusan di sekolah, ya, saya biasakan memulai dari mengidentifikasikan masalah nilai-nilai yang terlibat, baik yang terlibat di anak atau siswa, guru, dan lain-lain. Setelah itu, saya lakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait atau pihak-pihak pemangku jabatan yang ada di sekolah kita. Ada komite, ada korlas, ada orang tua dan siswa, sehingga untuk merefleksikan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan yang mempertimbangkan dampaknya bagi murid serta sekolah, dengan transparan mengevaluasi yang hasilnya memastikan keputusan tersebut efektif dengan penuh harapan oleh semua pihak. Musyawarah, kemudian dievaluasi gitu Pak. Ya. Nah, hal apa saja nih Pak yang selama ini jadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut dilema etika? Ya, kebetulan di sekolah kami adalah di sekolah komplek, yaitu SD Jati Sampurna 8. Dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, sehingga kita melibatkan stakeholder yang ada di sekolah kita dengan pihak-pihak yang terkait, mendapatkan berbagai sudut pandang, refleksi yang mendalam terhadap nilai-nilai kebijakan yang terlibat, mempertimbangkan terhadap dampak jangka panjang keputusan tersebut bagi murid dan sekolah, sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut tidak pincang, ya, dapat diterima oleh semua pihak, itu Pak. Banyak pertimbangan, sekolah, ya. Nah, kaitan ini Pak, berikutnya, apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema itu ya Pak? Misalkan penyelesaian langsung di tempat, atau misalkan Bapak punya jadwal penyelesaiannya Pak? Misalkan dalam bentuk prosedur seperti apa nih yang Bapak biasanya? Ya, dalam pengambilan keputusan biasanya juga kita pertemukan dengan pihak-pihak yang terkait, atau dalam hal ini siswa dan orang tua, ya,
yang meliputi benturan-benturan nilai kebijakan, di mana kedua pilihan yang sama benar penting, sulit untuk yang terbaik. Tekanan dari pihak luar membuat keputusan kita seringkali lebih kompleks. Artinya penjadwalan pun harus disepakati oleh semua pihak. Gitu, Pak. Gitu. Dari banyak pihak yang perlu ini juga sih. Ya. Dan tadi ada tekanan dari pihak luar yang Ya. pertimbangan gitu Ya. Pak. Nah, kemudian yang berikutnya nih Pak, apa ada nggak nih ada faktor-faktor atau mungkin orang tua dulu yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ya terutama sih dilema etika. Ya, di sekolah kami di SD Jati Sampurna 8 selama ini dukungan dari semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, orang tua, komite, korlas, dan orang tua dan anak-anak seluruh SD Sampurna 8 serta lingkungan sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Kasus-kasus dilema etika misalnya, ya dalam hal ini kita juga minta bantuan ke UPP, ya, UPP dan pengawas sekolah yang terkait, yang sering menjadi menjadi yang memberikan perspektif tambahan. Sementara nilai-nilai agama dan kebajikan, ya, yang dianut oleh sekolah mempermudah nilai yang menimbang keputusan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang lebih kuat dan berkelanjutan. Itu untuk yang saya alamin di SDN Jati Sampurna 8, Pak. Gitu. Ya. Jadi memang faktor-faktor yang Ya. ya. Ada dukungan dari semua warga sekolah. Ya, orang tua, ya. Bapak juga berkoordinasi dengan kabupaten maupun pengawas sekolah. Terakhir nih Pak, Ya. dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi ini, kira-kira pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, alhamdulillah kembali lagi karena saya yang satuan pendidikan kita yang saya pimpin adalah SDN Jati Sampurna 8. Dari pengalaman dalam pengambilan keputusan khusus dilema etika, ya, pembelajaran utama saya petik berdasarkan kesabaran refleksi atau musyawarah dan mendengar berbagai perspektif dan mendengar kita apa keluhan-keluhan warga masyarakat, terutama orang tua, komite, ya, sehingga sangat membantu menemukan solusi yang lebih seimbang dan sangat membantu keputusan-keputusan yang diambil oleh sekolah, sehingga sekolah dengan nyamannya setiap ada permasalahan kita berikan musyawarah atau solusi bersama dengan guru, orang tua, baik komite dan siswa yang bersangkutan. Terima kasih Pak. Itu. Jadi intinya sih dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu, Ya. tadi dia mendengar keluhan-keluhan Ya. dari semua pihak yang terkait. Sehingga Ya. Tidak merugikan. Ya, tidak merugikan satu dengan yang lain, dengan menemukan solusi yang lebih baik dan berimbang. Itu Pak Sakim, ya. Itulah Pak Sakim, kami Kepala Sekolah SDN Jati Sampurna 8, mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan sedikit solusi Pak Sakim bahwa wawancara ini, terima kasih bisa mewawancarai Kepala Sekolah SDN Jati Sampurna 8. Saya pribadi, saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak atas terima kasih. Demikian wawancara saya terkait dengan pengambilan keputusan yang
Dalam hal ini bersama dengan Kepala Sekolah SDN Negeri 98 Bapak Sardi SPD MM. Demikian dari Topik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.